Pilpres 2024 diulang. Jokowi salah tentang kita, bahwa dia meremehkan kita, bahwa dia menganggap kita tidak bisa berbaris. Ketika kita berkerumun sebesar apapun jumlahnya, berkumpul di satu stadion ratusan ribu, kalau keluarnya sebagai kerumunan, hasilnya itu bisa jadi kekalahan. Tetapi sedikit orang ketika dia bersiap dengan barisan, saya kira itu lebih menakutkan buat orang seperti Jokowi. Pukul 15:04 tadi saya teleponan sama Pak SP. Dan insya Allah jawabannya adalah firm, tidak pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam. Sahabat, ini Kang Epul ada video yang sebenarnya ini sepertinya udah lama ini. Video Surya Paloh. Oke. Nasdem ya. Nasdem. Jadi dalam video itu Surya Paloh mengatakan bahwa negara ini negara apa ya, super liberal atau kalau nggak salah ya. Jadi wah agak kaget juga ini. Surya Paloh mengatakan seperti itu. Apa ini yang mendasari bahwa negara ini super liberal gitu? Kalau liberal aja kan ya oke lah, ini super. Ketika kita berkompetisi semuanya wani piro. Tapi praktek yang saya tahu, money is power. Bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power. Artinya sebenarnya kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis yang liberal. Itulah Indonesia hari ini. Tidak ada pengamat, peneliti, lembaga ilmiah. Kenapa nggak diproklamirkan? You tahu nggak bangsa kita ini bangsa kapitalis hari ini? You tahu nggak bangsa kita ini bangsa yang super liberal hari ini? Ngomong Pancasila, di mana itu Pancasila? Begini, saya kira video lawas itu kembali viral karena kita melihat pergerakan negeri ini sepertinya bukan mengarah pada kebaikan, mengarah pada perbaikan, tapi semakin menuju pada proses penenggelaman. Dan ini yang harus kita cegah. Masuk pada konten apa yang disampaikan oleh Surya Paloh, luar biasa, keras sekali itu. Ada juga beberapa kalimat yang menegaskan, apa itu? Orang-orang bilang Pancasila, Pancasila. Ini jelas-jelas negara liberal. Lihat ini faktanya begini gitu. Bahkan di ujungnya yang tadi itu, bahkan super liberal. Wow, kalau Amerika itu negara liberal, dengan bahasa Surya Paloh, Indonesia lebih lagi dari Amerika gitu. Tapi tampilannya Pancasila. Iya. Faktanya lebih dari Amerika. Jadi kalau semua orang di Indonesia sudah berbicara tentang pansus dan lain-lain, itu sumbangan yang berarti dari setiap orang. Teman-teman anak muda yang punya TikTok ngomong soal pansus. Pukul 15:04 tadi saya teleponan sama Pak SP. Dan insya Allah jawabannya adalah firm, tidak pindah. Ini sudah beberapa hari sedang menuntut agar DPR membentuk panitia khusus Pilpres 2024. Pansus. Ini bukan hanya hak angket loh. Saya ceritakan bedanya ya. Apa bedanya? Hak angket adalah satu hak yang dimiliki DPR untuk mempertanyakan kepada eksekutif dipimpin oleh presiden tentang sesuatu yang sangat penting. Maka akan terjadilah perjumpaan di antara legislatif DPR dengan eksekutif. Jadi presiden dengan aparaturnya, DPR sebagai lembaga DPR. Lalu kemudian terjadilah tanya jawab. Sejumlah pertanyaan harus direspon, seperti permohonan pertanggungjawaban. Kalau pansus, panitianya dibentuk, dikasih waktu tertentu yang spesifik, misalnya katakanlah 20 hari. Artinya pansus ini harus bekerja untuk memproses sampai kemudian akhirnya pada tanggal 30 Maret ketika memang harus diputuskan sesuatu, keputusannya adil. Pansus itu terdiri dari seluruh fraksi yang ada di DPR yang keanggotaannya mewakili kekuatan masing-masing pihak. Lalu kemudian pimpinannya akan dipilih dari satu paket yang diajukan. Udah jelas paket yang menang siapa? 5 partai, PDI Perjuangan, P3, Nasdem, PKS, PKB, itu 54,6% di DPR. Lalu mereka kompak.
Sudah jelas siapa yang menang gitu loh. Problemnya kalau mereka tidak kompak, tapi kita doakan mereka kompak. Amin. Nanti saya akan mungkin cerita Ustadz beberapa komunikasi yang saya lakukan dengan beberapa pihak tanpa saya sebutkan namanya atas nama etika, hanya untuk memberi informasi kepada publik bahwa nggak benar itu, banyak sekali berita yang mengatakan ini sedang pecah, ini sedang ini dan seterusnya. Ya, itu framing media ya. Iya, framing media yang jangan sampai kita kemudian jadi korbannya. Jelas tampak bahwa aura koalisi perubahan itu penuh kehangatan, penuh keharmonisan, dan tampak terus semangat. Nah, ini yang harus kita jaga ya. Moral standing kita tinggi, kita membela kebenaran, kita menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Maka ketika ada indikasi kuat, pola-pola yang begitu sistematis, terstruktur dan masif ini, maka tentu harus kita lawan. Begitu ya. Nah, kembali ke soal tadi, 20 hari itu yang akan terjadi adalah dilibatkannya oleh DPR yang disebut para pemangku kepentingan, stakeholders. Jadi bukan hanya presiden dengan aparaturnya. Ya tentu saja presiden dan aparaturnya akan dilibatkan, dipanggil. Akan dipanggil Kapolri untuk menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan anggota pansus. Apakah benar peristiwa ini terjadi? Apakah benar ini terjadi? Apakah benar ini terjadi? Kenapa kepolisian membiarkan ini terjadi? Kenapa mobilisasi aparatur ini terjadi sampai setingkat ini? Kapolri yang harus menjawab. Kepala desa juga bisa dipanggil. Ya, ke Pak Mendagri. Mendagri dipanggil untuk menjelaskan banyak sekali hal. Panglima TNI dipanggil. Sutradara dan 4 orang ahli hukum tata negara yang membuat film Dirty Thoughts bisa dipanggil. 5 orang ahli hukum tata negara bisa dipanggil, termasuk Bang Yusril misalnya ada di situ. Tapi kan ada Profesor Denny Indrayana, ada Profesor Jenderal Arifin Muhtar dan lain-lain. Jadi dipanggil itu. Gerakan-gerakan civil society yang berkait dengan pemilu, pelaporan kecurangan pemilu, kejahatan pemilu bisa dipanggil. Dan apa asiknya? Pimpinan pansus bisa mengatakan bahwa kegiatan panitia khusus ini terbuka untuk publik. Bayangkan 20 hari siaran langsung. Semua kebokrokan itu akan mengapung di atas permukaan. Kalah tuh drakor tuh ya. Pada ibu-ibu. Dan kalau kemudian ini dilakukan Ustadz, kalau ini kemudian dilakukan, satu hal yang menurut saya jelas adalah kita membuat kanal atau saluran untuk orang-orang yang marah. Sehingga kemarahan itu tidak tumpah di jalanan. Sehingga kemarahan itu tidak menjadi kegiatan pengerusakan. Sehingga kemarahan itu kemudian berproses menjadi perlawanan. Itu yang penting. Kesalahan kita sebagai warga negara atau sebagai umat seringkali adalah lebih senang marah, tidak suka melawan. Kalau marah itu jangka pendek. Marah itu nggak punya agenda. Orang marah nggak bisa ditanya, apa agendamu? Nggak ada. Bakbuk, dia pukul kita. Dan orang marah bisa diselesaikan dengan hadiah permukaan yang sesaat. Ya. Anak kecil marah, kita kasih permen selesai. Ya. Orang marah dikasih duit selesai. Ya. Tetapi orang melawan nggak bisa. Nah jadi kemarahan orang dikanalisasi menjadi perlawanan. Lalu kemudian potensi pengerusakan dan konflik kita perkecil. Kita kasih saluran. Akhirnya konflik itu jadi ekspresi cinta orang pada tanah airnya. Ini menurut saya lebih bermartabat buat bangsa ini. Bayangkan kalau pansus itu kemudian dibentuk, segera bekerja, kita akan menjadi bagian dari sejarah yang sangat penting. Tidak boleh ada presiden sehebat apapun dia menurut pendukungnya, setinggi apapun tingkat kepuasan orang sama dia katanya, tidak boleh dia dibiarkan melakukan banyak pengrusakan terhadap bangsa ini tanpa kita buka semua itu, sehingga semua presiden setelahnya tidak boleh lagi melakukan kesalahan yang serupa. Kita tidak punya dendam. Sekarang saya tanya, siapa yang punya dendam sama Jokowi? Oh ada. Oh masih. Ustadz, target. Saya nggak ikutan ya. Ini target. Pak Kiai Deden nggak dendam. Target dari pertemuan kita, forum kita malam ini adalah kita olah rasa dendam itu, kita timbun dengan rasa cinta tanah air,
dan ekspresinya adalah perlawanan yang tidak berhenti untuk Jokowi. Mantap. Saya mau tanya, marah apa lawan? Lawan atau marah? Seringkali orang melawan itu kalah. Nah, salah satu sebab kekalahan orang yang melawan adalah ketika mereka tidak membuat barisan. Jadi yang terpenting buat kita adalah mari saling hormat pada posisi dan peran masing-masing. Dalam proses kerja perlawanan besar ini tidak ada superhero. Tidak ada pahlawan besar yang jasanya begitu besar, dia ada paling depan, tidak ada. Semua orang punya sumbangannya masing-masing, bahkan setiap orang yang berdoa di rumahnya dengan senyap. Jadi rasa hormat di antara satu dengan yang lain, menurut saya itulah yang akan membuat semua orang gampang untuk berbaris. Kita tunggu langkah selanjutnya dari PDIP seperti apa, karena kita belum melihat ada ajuan itu di DPR dan sebagainya. Tapi intinya demi pemilu yang jujur, adil, berkualitas, dan menghormati serta menegakkan kebenaran dan kedaulatan rakyat, PKB pasti akan bersama mereka yang menjaga dan mengawal kedaulatan rakyat. Kecurangan tidak boleh terjadi di negeri ini. Karena itu kami akan berdiri bersama mereka. Hangat, harmonis, terus semangat. Ada inisiasi dari PDIP sudah disambut oleh Pak Anies Baswedan, kemudian dinanti juga oleh Partai Koalisi Perubahan. Kenapa? Karena ya PDIP partai terbesar, dan yang mereka PDIP P3 dengan PKS, Nasdem, dan PKB ini posisinya posisi yang saling membutuhkan. Kalau ingin hak angket itu lancar di DPR, maka ini akan saling membutuhkan. Maka tentu kita akan lihat, mudah-mudahan sih tidak ada yang masuk angin ya. Karena ada kejelasan misi, ada kejelasan visi yang diusung oleh Koalisi Perubahan.